DPD IPK Simalungun deklarasikan dukungan paslon harus. Depresi masalah ekonomi, seorang pria di Deli Serdang ditemukan tewas di kamar mandi. Anak penarik becak motor di Tanjung Balai lulus Taruna Akademi Angkatan Laut. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dukungan terhadap paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus terus bertambah. Salah satu organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya Simalungun telah menyatakan sikap mendeklarasikan dukungan terhadap paslon harus di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 30 November 2020 telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus atau disingkat HARUS di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun pada 9 Desember mendatang. Bentuk dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen dukungan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah IPK Simalungun Rudolf Girsang kepada perwakilan tim pemenangan HARUS sebagai bentuk satu kesatuan komitmen organisasi mendukung dan memenangkan paslon HARUS. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula T. Johan Garingging Pematang Raya dihadiri puluhan kader serta pengurus IPK di tingkat kabupaten dan perwakilan beberapa ketua PAC di tingkat kecamatan. Dukungan yang diberikan kepada paslon HARUS menjadi bupati dan wakil bupati di Simalungun dinilai sangat tepat, mengingat pasangan nomor urut 04 ini sangat serasi dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Suka sama nomor 4 karena jauh sebelum ini pun dia sudah pernah bersilaturahmi dengan kami. Kami udah panjang lebar cerita sama dia, tapi dia nggak pernah janji-janji sama kami. Ternyata hari ini bisa jumpa lagi sama dia. Kurasa itu makanya kami dari IPK DPD Kabupaten Simalungun ini sangat mencintai Bapak Anton Saragih. Ya, kalau kami dari IPK ini harapan kami tidak ada muluk-muluk. Cuman memperhatikan permintaan kami dari IPK ini supaya diperhatikan satu pertanian dan pendidikan. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih yang dikenal sebagai sosok religius dan bermasyarakat, serta Rospita Sitorus yang dikenal memiliki semangat yang tinggi, dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, dukungan untuk paslon nomor urut 4 juga datang dari organisasi Laskar Merah Putih Indonesia atau LMPI Kabupaten Simalungun. Organisasi Laskar Merah Putih Indonesia atau LMPI Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 30 November 2020 resmi mendeklarasikan dukungan untuk Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun 9 Desember mendatang. Bentuk dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen dukungan oleh Ketua LMPI Simalungun Benyamin Sitepu kepada perwakilan tim pemenangan HARUS sebagai bentuk satu kesatuan komitmen organisasi mendukung dan memenangkan paslon HARUS. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula T. Johan Garingging Pematang Raya dihadiri puluhan kader serta pengurus LMPI di tingkat kabupaten dan perwakilan beberapa ketua PAC di tingkat kecamatan. Mereka mengatakan dukungan yang diberikan kepada paslon HARUS menjadi bupati dan wakil bupati di Simalungun dinilai sangat tepat. Kami melihat sosok Bapak Haji Anton Saragih adalah sosok yang bisa menjadi sebuah panutan bagi kami karena beliau
sosok yang religius dan juga bersahaja, yang intinya pembawaan yang sebiasa-bisanya mungkin low profile ya. Jadi di sini dengan teman-teman pengurus pun sudah menyatakan bahwa beliaulah yang bisa, yang cocok kita dukung. Harapan kami kiranya juga Bapak Dr. Haji Anton Saragih dan Insinyur Rospita Sitorus bisa lebih memajukan Kabupaten Simalungun, sehingga Kabupaten Simalungun sebagai juga daerah bagian destinasi wisata ya, kemarin ada Danau Tobanya ada 3 rasnya ada, bisa dimajukan, dan juga khusus jalan-jalan menuju daerah tersebut bisa lebih baik untuk kedepannya. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Anton Rospita juga dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, relawan masyarakat Kolom Kosong atau Kawan Mas Koko Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mendeklarasikan dukungannya kepada paslon tunggal Asner Silalahi dan Susanti Dewayani. Kurang lebih sebulan pasca dideklarasikan komunitas Kolom Kosong tersebut, kini berubah arah didukung paslon tunggal Asner Silalahi dan Susanti Dewayani menjadi wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya deklarasi yang dilakukan relawan dan pengurus Kolom Kosong di Jalan Asahan Kota Pematang Siantar. Deklarasi ex pendukung Kolom Kosong mengedukasi agar relawan Kolom Kosong memilih paslon Asner Susanti karena diharapkan bisa membawa kota Pematang Siantar semakin baik dan memilih Kolom Kosong adalah fiktif. Setelah kita pelajari program-program beliau dan setelah kita bilang tadi, ada juga kita merasa utang budi kepada wakilnya. Kita pelajari juga secara undang-undangnya, memilih Kolom Kosong itu adalah fiktif. Jadi kenapa kita bilang fiktif? Karena ini pemilihan kepala daerah. Jadi rakyat yang memilih kepala daerahnya langsung. Kalau dia Kolom Kosong itu menang, dia yang memilih PJ-nya itu tingkat 1 yang disuruhkan ke Kemendagri. Jadi kita merasa bukan lagi memilih wali kotanya, bukan langsung dia. Jadi kita harapkan kepada masyarakat, marilah kita memilih wali kota kita. Kolom Kosong itu adalah fiktif. Deklarasi untuk mendukung pasangan calon Asner dan Susanti dirangkai dengan penandatanganan surat kesepakatan dari pengurus Kolom Kosong. Hasil dari penandatanganan tersebut akan diserahkan kepada paslon Asner Susanti. Deklarasi ini juga dihadiri oleh perwakilan relawan Kolom Kosong dari setiap kecamatan di Kota Pematang Siantar. Edith Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga depresi masalah ekonomi di tengah pandemi COVID-19, seorang pria ditemukan tewas di kamar mandi. Tidak ada tanda luka penganiayaan, namun polisi mengamankan seutas tali sebagai barang bukti. Korban tewas yang ditemukan di kamar mandi diketahui bernama Kondrat, warga Jalan Pasar 5, Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya saat hendak masuk ke kamar mandi. Hal tersebut membuat panik keluarga dan warga sekitar. Petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kepala Desa Manunggal mengatakan, korban diduga bunuh diri karena depresi masalah ekonomi. Si anak ini jam 5 kan bilang sama ibunya, "Mak, saya mau ke sumur, mau buang air kecil." Suruh, ya udahlah kamu sana.
Rupanya pintunya ditutup, dikunci. Mak, pintu terkunci. Coba tengok bapak ada, nggak ada. Ya udah didobrak aja lah. Gitu didobrak, anaknya terkejut, bapaknya udah jatuh. Artinya bapaknya ya, tergantung bunuh diri. Iya, tergantung bunuh diri. Jasad korban disemayamkan di rumah duka, kemudian dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan ibu rumah tangga menggerebek lapak judi tembak ikan yang beroperasi di kawasan Medan Labuhan. Mereka berhasil menutup lapak judi yang juga menjadi tempat peredaran narkoba. Dalam rekaman video amatir yang sengaja diambil seorang warga, terlihat puluhan ibu rumah tangga dengan menggandeng warga setempat langsung menggerebek lapak judi tembak ikan di kawasan Lingkungan 9, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Lokasi yang biasanya ramai mendadak sepi setelah puluhan ibu rumah tangga yang tersulut emosi mendatangi lapak judi dan langsung mendobrak pintu. Meski dalam penggerebekan tidak ada perlawanan dan tanpa pengawalan petugas kepolisian, setelah mengetahui kedatangan warga, pemilik rumah dan penjaga lapak judi kabur meninggalkan lokasi yang telah dikepung oleh warga. Kepala Lingkungan 9 mengatakan, penggerebekan dilakukan oleh puluhan ibu rumah tangga yang gerah dengan keberadaan bangunan lapak judi yang sudah 2 hari beroperasi. Terungkapnya tadi seperti apa? Udah lama ini dia membangun itu, dia permisi nggak kasih izin. Dia bilang mau dindong ikan, orang luar yang main. Bilang nggak kasih izin, warga udah rame di rumah ngadu. Kan? Jadi nunggulah baru masuk apanya, mesinnya baru bisa komplain ya kan. Masuk kemarin. Warga rame juga di situ. Oh, berarti masuknya baru nih? 2 hari dah. Baru 2 hari? Punya siapa? Nggak tahu. Orang tahu nggak? Juga, cuma yang mengizinkan itu yang punya rumah itu. Kami pas ke razia masker tadi kan, begitu selesai, ada warga ke depan, Pak Adik namanya, ngadu, udah itulah, bergerak. Langsung kita... Kini lokasi atau lapak judi tersebut telah disegel oleh petugas kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, terobos jalur kereta api saat palang pintu ditutup, 1 unit mobil minibus rusak parah di kawasan Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi 1 unit mobil minibus berwarna hitam yang ditabrak kereta api tujuan Medan Binjai. Peristiwa ini diketahui terjadi saat pengemudi minibus tersebut menerobos saat bersama kereta api sedang melintas. Tabrakan di kawasan Jalan Pantai Timur Kecamatan Medan Helvetia pun tidak terhindarkan. Akibatnya mobil tersebut rusak parah hingga sempat terseret sejauh 20 meter. Mengetahui peristiwa kecelakaan ini, petugas kepolisian lalu lintas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Helvetia Kompol Pardamian Hutahean menjelaskan di lokasi tersebut kerap terjadi insiden tabrakan antara kereta api dengan kendaraan bermotor. Ditambah hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian dan kesadaran masyarakat yang hendak melintas dan tidak menghiraukan kereta api melintas. Kecelakaan antara kereta api tujuan Binjai dari Medan ke Binjai dengan sebuah mobil Agia warna hitam BK 1296 AAB yang mana pengendara mobil atas nama Mayang Sari, umur 26 tahun, alamat di Rorinata THP 9, Blok M, nomor 18 Sunggal, Desa Sukamaju. Dan kondisi pengendara atas nama Mayang Sari sudah dibawa ke klinik dan hasil dari keterangan suaminya dan saudara Mayang Sari sudah dibawa kembali ke rumah dan kondisinya tidak terlalu parah. Dan untuk kendaraan sekarang sudah dibawa ke komando dan saya dan anggota di sana ikut terlibat untuk mengatur lalu lintas supaya tidak macet dan situasi sampai sekarang aman terkendali. Petugas kepolisian membawa mobil minibus tersebut ke unit kecelakaan lalu lintas Mapolsek Helvetia Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berawal dari impian menjadi kenyataan, hal inilah yang dirasakan orang tua dari Ahmad Ridho yang telah diwisuda menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut tahun 2020. Orang tua menangis haru saat melihat proses wisuda anak ketujuh dari 10 bersaudara tersebut. Inilah video saat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan tanya jawab usai pelaksanaan wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2020 yang dilakukan secara virtual. Ahmad Ridho, pria 20 tahun, warga Jalan Sirsak, Kelurahan Pahang, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Tangis bahagia dan kerinduan terhadap sang anak tak terbendung saat melihat anaknya diwisuda menjadi prajurit TNI Matra Angkatan Laut. Ahmad Ridho merupakan anak dari Sangkut Segala yang merupakan penarik becak motor dan ibu seorang buruh harian, tak menyangka perjuangan anaknya secara mandiri berbuah manis. Hidup dari keluarga sederhana, ternyata Ridho sudah mempunyai impian menjadi seorang prajurit TNI yang ditulisnya dalam sebuah buku catatan. Tinggal di daerah pesisir laut membuat Ridho bermotivasi menjaga laut dari segala ancaman pihak asing. Dia sempat bilang nggak Pak, dia mau masuk akademi militer gitu? Dia nggak bilang. Tamat sekolahnya aja pun kami nggak tahu karena COVID itu kan. Tahu-tahu gurunya aja yang menelepon, "Do, kamu lulus, jemputlah surat lulus ke sekolah." Maka diambilnya, terus dia pergi legeskan ijazah SMP, legeskan ijazah SD barulah dia melamar online ini diterima. Udah diterima, hari Senin mau daftar ulang, Sabtu baru dikasih tahu sama bapak. Minta doa lah Ya, besok awak antarkan ke Medan, kemana? Ke Medan. Awak kan lamar Angkatan Laut, lulus, mau daftar ulang di Belawan. Jadi lalu ibu bilang, jadi dibilang mamanya, apalah duit, nggak ada ongkos apa gini. Nggak berduit katanya. Orang tua berharap anaknya kelak menjadi prajurit sejati, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan membanggakan keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan lava pijar pada Selasa dini hari. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah daerah aliran sungai yang ada di lereng Gunung Semeru dialiri lahar panas hingga menenggelamkan sejumlah alat berat dan kendaraan tambang. Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan lava pijar pada Selasa dini hari 1 Desember. Tepatnya sekitar pukul 1:23 waktu Indonesia Barat, dengan diawali suara gemuruh dari puncak Gunung Semeru. Material lava pijar menerjang sejumlah daerah aliran sungai di lereng Gunung Semeru dengan jarak luncur hingga 11 km. Lahar panas tersebut salah satunya telah memenuhi aliran sungai Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang langsung melakukan pemantauan dan meminta warga untuk menjauhi area luncuran lava. BPBD ya, sementara ini masih untuk melakukan asesmen dan pendataan dan menghimbau kepada masyarakat menjauh dari aliran Sungai Besuk Sat, Besuk Kobokan, Besuk Kembar, Besuk Bang dan Besuk Sarat, karena di aliran sungai itu khususnya yang mulai dari Besuk Sarat, Besuk Kembar dan Besuk Bang atau Besuk Kobokan inilah sementara ini guguran lewat di situ. Ya, sampai saat ini masih terjadi. Ya, kelihatan ya di belakang saya ini masih ada guguran yang melintas.
Adapun hingga kini, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pantau Gunung Api Semeru di Gunung Saur belum merilis kenaikan status, alias Gunung Semeru masih bertahan di waspada level 2. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.